Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah sekarang jelas ya. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi surat Yasin ini termasuk golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di Mekah saat Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke Madinah. Diturunkan setelah surat Al-Jin, terdiri dari 80. Alhamdulillah udah jelas katanya. Terima kasih udah diingatkan. Terdiri dari 83 ayat, ditempatkan dalam mushaf pada juz ke-22 ayat 1 sampai 21 dan juz 23 mulai ayat 22 sampai 83. Dengan nomor surat adalah ke-36 setelah surat Al-Fatir. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin ini maknanya nanti akan diterangkan di bawahnya. Ada yang memaknai ya Sayyidal Mursalin, ada yang memaknai ya Muhammad, ada yang memaknai ya Insan, ada yang memaknai Yasin ini ya hanya nama surat, yaitu surat Yasin. Wal Qur'anil Hakim, dan sesungguhnya Al-Quran ini Al-Hakimu itu memuat banyak kebijaksanaan, banyak hikmah. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad laminal mursalin, itu bagian dari utusan, dari Rasul. Saya ulangi bahwa saya sedang baca kitab Hamamizul Ziyadah. Ini kitabnya, teman-teman bisa, ini kitabnya murah. Saya berharap teman-teman yang mengikuti bisa membeli. Nah, barangkali. Tapi isinya sangat-sangat luar biasa. Jadi jangan dilihat harganya, tapi dilihat isinya. Hadis surah Makkiyah, surat ini adalah surat Makkiyah. Wasababun nuzuliyah, dan sebab turunnya ayat ini karena innal kufara, sesungguhnya orang kafir, qalu itu pada ngemeng. Orang kafir pada ngemeng, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad, laisa binabiyyin, itu bukan bagian dari nabi, wala mursalin, dan bukan juga rasul. Bal huwa yatimu Abi Thalibin, tapi dia hanyalah yatimnya Abi Thalib. Wa madzaba ilal maktabi, dan tidak pernah pergi ke perpustakaan. Wa ma ta'allamal ilma, dan tidak pernah belajar keilmuan, minal muallimi, dari seorang guru. Fa kaifa yasiru nabiyan, bagaimana dia bisa menjadi nabi. Fakanal kufara, ada siapa orang kafir, musirina fi ingkarihim, makin menjadi ingkarnya. Faradallahu ta'ala, mongko menjawab siapa Allah subhanahu wa ta'ala, qaulal kufari, pada ucapan yang ngemengnya orang kafir. Wa anzala hadis surata, kemudian diturunkan surat Yasin ini. Wa syahida bidatihi al-jalil, dan Allah menyaksikan langsung dengan zatnya yang sangat mulia, yang agung. Ala risalatihi, atas diperintahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nubuwatihi, dan kenabian Nabi Muhammad. Faqala ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, innang karol kufari, sesungguhnya ingkarnya orang kafir, risalataka, pada kerasulanmu. Fala taktam, gak usah diperhatikan, gak usah jadi sedih.
Bidzalika sebab ingkarnya mereka. Ana asyhadu innaka laminal mursalin. Saya sendiri wahai Muhammad, aku sendiri yang akan menyaksikan bahwa engkau itu bagian dari Rasul. Falamma kanat hadi surat, maka ketika ada turun ini surat Yasin, dalatun itu menunjukkan wasyahidatun dan menjadi saksi ala risalati atas diutusannya, ala risalatihi atas diutusnya Nabi Muhammad. Fala jaroma anna surat qalbul Quran, fala jaroma, maka tidak heran anna sesungguhnya surat Yasin surat kemudian jadi qalbul Qur'ani menjadi jantungnya Al-Qur'an. Kama qala alaihi salatu wassalam, seperti yang didawuhkan, seperti yang disampaikan, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna likulli syai'in, sesungguhnya setiap segala sesuatu, kolban itu ada jantungnya, ada hatinya. Wa qalbul Qur'ani, adapun jantungnya Qur'an, hatinya Qur'an. Yasin itu surat Yasin. Wa man qara'aha, dan siapa yang membacanya, kataballahu lahu qiraatal Qur'an asyra marrat, barang siapa yang membaca surat Yasin, kataba maka menulis siapa Allah subhanahu wa ta'ala lahu kepada qari, orang yang membaca. Qiraatal Qur'ani sama dengan pahalanya asyra marratin, itu sampai setara dengan pahalanya membaca 10 kali Quran. Wih, luar biasa sekali ini. Ini hadis ini. Jadi penting, ternyata baca Yasin itu pahalanya banyak. Ya tentu saja membaca Quran juga bagian dari yang penting, terutama di bulan Ramadan ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi tidak hanya Yasinnya saja. Kenapa? Terutama bagi yang masih pelajar, mahasiswa, agar mengetahui isinya Al-Quran. Ya kalau yang diraih dicari hanya pahala, mungkin baca Yasin ya dianggap bisa ada setara. Baca Yasin sekali bisa setara dengan 10 kali baca Al-Quran. Ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, tapi agar kita tahu isinya Al-Quran, apalagi nanti calon juga sebagai pembawa penerus dakwahnya Rasulullah, tentu juga harus mengetahui kandungan isi Al-Quran. Wa kama qala alaihi salam innallaha ta'ala, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala qara'a surat Yasin, itu membaca surat Yasin, wa Toha, dan surat Toha, qabla ayyakhluqas samawati wal ard, sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Bi alfai amin, sebelum 2000 tahun langit dan bumi diciptakan, surat Yasin dan surat Toha ini sudah dibaca. Falamma sami'at al malaikatu, ketika mendengar al malaikatu, siapa malaikat. Falamma sami'at, ketika mendengarkan al malaikatu, siapa malaikat, Al-Qur'ana Al-Qur'ana pada Quran, qalu tuba li ummati Muhammadin, beruntunglah malaikat, mereka mengatakan tuba, beruntung, li ummati Muhammadin, pada umatnya Nabi Muhammad. Nazzala alaihim hatani suratani, malaikat itu ketika mendengar ada 2 surat yang diturunkan masuk di dalam Al-Quran, yaitu surat Yasin dan Toha, malaikat senang sekali itu, sampai bilang tuba li ummati Muhammad,
Beruntunglah yang menjadi umatnya Nabi Muhammad karena surat Toha dan surat Yasin dimasukkan bagian Al-Quran. Wa tuba liman tahammala, dan beruntunglah orang yang menghafalnya bihima dengan surat Toha dan Yasin. Wa tuba li alsinati tatakallama bihima wa tuba, dan beruntung, berturut-turut beruntungnya, li alsinatin, bagi lidah, mulut, tatakallama yang sering dipakai ngucap, membaca, bima dengan surat Yasin dan Toha. Wa kama qala alaihi salam anna ahlal jannati, sesungguhnya ahli penduduk surga, la yaqra'una syai'an, tidak membaca novel, tidak membaca buku, tidak membaca hal-hal yang lain. Katanya Rasulullah, nanti kalau di surga enggak baca SMS, enggak baca WA, enggak baca status. Kama qala alaihi salam anna ahlal jannati la yaqra'una syai'an, penduduk surga itu nanti tidak membaca sesuatu minal Qur'ani, dari Quran, kata Quran pun tidak dibaca, illa Toha wa Yasin wa surat Ar-Rahman, kecuali surat Toha, surat Yasin, dan surat Ar-Rahman. Jadi nanti yang dibaca itu bacaannya di sana di surga. Nah, makanya dihafal surat Toha, surat Yasin, surat Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Nah, al-ayat sampai terakhir. Wa kama qala alaihi salam ayyuma muslimin, Nabi bersabda, ayyuma muslimin, orang Islam manapun, wa muslimatin, dan muslimah manapun, quri'a indahum surat Yasin wa huma fi sakaratil maut, dan sedang dalam keadaan sakaratil maut, nazala alaihima, maka bakal turun alaihima pada muslim dan muslimat, biada di kulli harfin, setiap satu hurufnya, asyarata amlakin, itu 10 malaikat, yakumuna baina aidihima, yang berdiri berbaris di antara orang-orang muslim dan muslimat. Sufufan yusalluna alaiya, sufufan dengan berbaris, yusalluna dengan mendoakan, alaihima pada orang yang sedang sakaratul maut, wa yastaghfiruna lahuma, dan memintakan ampunan kepada muslim dan muslimat, wa yasyhaduna, dan menyaksikan ghuslahuma, sampai dimandikannya mayit, wa yattabi'una janazatihima, sampai malaikat yang ketika dibacakan Yasin, Rasulullah bersabda, siapapun orangnya, muslim maupun muslimat, yang sedang sakaratul maut, kalau dibacakan surat Yasin, maka berbondong-bondonglah malaikat. Dihitung setiap hurufnya, itu ada diganti 10 malaikat. Nah, kalikan huruf Yasin, surat Yasin itu ada berapa huruf? Kali 10. Nah, berarti ada berapa banyak malaikat yang ikut mendoakan kepada jenazah. Jadi, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah, dan termasuk juga selain kita talqin dengan bacaan la ilaha illallah, kita iringi dengan bacaan surat Yasin. Kenapa? Agar diiringi malaikat ikut berdoa menyaksikan jenazah. Wa kama qala alaihi salam aksiru qira'at hadis surah, perbanyaklah membaca surat ini, surat Yasin, fa inna fiha, sesungguhnya di dalamnya surat Yasin, khosoisun, itu ada beberapa khosois, keutamaan, kekhususan, kasirotan yang banyak. Hatta qila fi syarhi hadal hadisi, sampai
disarai di dalam hadis ini, innal ja'i'a, sesungguhnya kalau ada orang yang kelaparan, idza qara'aha bi khuduril qalbi, dan membaca surat Yasin bi khuduril qalbi, dengan sungguh-sungguh, dengan meresapi di hati, asba'ahullahu min fadlihi, maka Allah akan buat kenyang. Jadi kalau puasa lagi lapar, baca Yasin yang serius, insya Allah kenyang. Ini kitabnya. Nah, jadi orang kelaparan pun kalau baca Yasin dengan serius, insya Allah rasa laparnya akan hilang. Jadi nggak terasa lagi. Jadi ini innal ja'i'a idza qara'a bi khuduril qalbi, tapi serius ya. Jadi dikonekkan hatinya. Ini maka bi khuduril qalbi asba'ahu Allahu, maka Allah akan buat kenyangnya, min fadlihi, dari anugerahnya Allah. Wa in qara'aha al khaifa, kalau dibaca oleh orang yang ketakutan, adhaballahu ta'ala, maka Allah akan menyirnakan khazanahu wa khaufahu, khazanahu pada sedihnya, wa khaufahu dan ketakutannya. Jadi kalau kalian, kita semuanya lagi was-was, udah baca Yasin. Kalau galau, baca Yasin. Yang muda-muda kalau suka galau, baca Yasin. Insya Allah galaunya hilang. Jadi sedihnya hilang, rasa was-was takutnya hilang. Wa in qara'aha, lamun dibaca apa surat Yasin al-fakira, oleh al-fakiru, siapa orang kafir, orang fakir, astagfirullahaladzim. Kalau ada orang fakir baca surat Yasin ini, khallasa min dainihi, maka Allah akan menyukupkan dari kekurangannya, hutang-hutangnya. Kalau dibaca min dinihi, dan mencukupkan keagamaannya. Tapi min dainihi, dinun sama dainun artinya beda. Kalau dinun agama, kalau dainun itu utang. Nah, di sini karena terkait orang fakir, biasanya kalau fakir bil mal berarti utang. Kalau fakir bil ilmi berarti din. Nah, di situ. Wa idza qara'aha, dan ketika membaca dzul hajati, siapa orang yang punya hajat. Jadi kalau orang fakir membaca surat Yasin ini dengan khuduril qalbi, insya Allah akan dicukupi. Kalaupun ada orang yang fakir ilmu, diajaklah baca Yasin tiap malam Jumat. Insya Allah keimanannya akan nambah. Kalau ada yang fakir harta, nggak punya uang, nggak punya duitnya kurang, ya maka diajak baca Yasin agar tercukupi kebutuhannya untuk bayar utangnya. Tapi kalau ada fakir ilmu, nerangkannya susah, lama sekali, ya sudah diajak Yasinan. Insya Allah dengan diajak baca surat Yasin sama-sama berjamaah, itu akan membimbing di dalam keagamaannya. Wa idza qara'a hadzul hajati, dan ketika dibaca apa surat Yasin dzul hajati oleh orang yang punya hajat, qadallahu, maka Allah akan menyembadani. Qadallahu, maka Allah akan mengijabahi, memberikan. Ta'ala maha luhur maha agung siapa Allah, hajatahu, pada kebutuhannya orang. Jadi kalau kita lagi butuh apa, susah, maka baiknya baca surat Yasin. Biwasilati surati Yasin hasil maqasidi, ya Allah. Ya Allah, kalau memang kalau memang kita ini butuh punya hajat, ya Allah, barokati suratil Yasin, dengan berkahnya surat Yasin yang telah saya baca, hasil maqasidi, hasilkan tujuanku, hajatku, wa qada'i hawaiji, dan berikan hajat-hajatku. Nah, kira-kira begitu.
Wa man qara'aha as-subha dan barang siapa membaca di waktu pagi yakunu fi amanillah, maka dia akan ditanggung keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala ilal masai sampai sore. Nah, ini yang terutama yang malas jamaah itu kalau subuh. Padahal jamaah subuh itu, nih para santri-santri yang ada di PPMNU terutama, jamaah subuh ini penting. Untuk apa? Setidaknya untuk menjaga keamanan sehari semalam. Nah, kalau tidak bisa jamaah, maka wajib tuh membaca surat Yasin di pagi hari agar ditanggung keamanannya sampai sore. Nah, begitu. Wa man qara'aha fi subhi yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masa wa fi ayyi balad buldatin. Dan di negara manapun idza tuliat ketika dibaca, ai fasarot ketika disosialisasikan, ketika digalakkan untuk membaca Yasin, negara manapun, rofa Allahu ta'ala, maka Allah akan mengangkat anhum dari buldah, warga negara, al balaa kepada bala. Nah ini wal qahtu wal gola wat taun wal waba wal marot. Nah ini jadi ini baiknya pemerintah di musim corona ini menggalakkan baca surat Yasin ini biar coronanya segera hilang. Meskipun tidak harus berjamaah, bisa disuruh di rumah masing-masing. Nah begitu. Jadi biar diberikan keamanan, biar segera wabahnya dihilangkan. Kalau orang sakit boleh juga dibacakan Yasin. Jadi Yasin ini bukan hanya untuk orang yang akan sakaratul maut, tapi orang yang ya sakit sederhana dibacakan Yasin boleh, atau dibacakan Fatihah juga boleh. Bihurmatiha dengan kemuliaan surat Yasin. Wa man qara'aha fil laili, barang siapa yang membaca di malam hari, yakunu ahlahu fi amanillahi ta'ala, maka Allah akan menanggung keamanannya ila subhi sampai waktu subuh. Kalau ada orang baca Yasin di sore hari, maka akan ditanggung keamanannya sampai waktu subuh. Wa idza qara'at 'alal mayyiti, dan ketika dibaca dihadiahkan untuk mayit, khaffafat, maka Allah akan meringankan anhu dari mayit, adzabal qabri, dari siksa kuburan, ingkana min ahlil azab, kalau di kuburan itu memang orang termasuk diadab, dipenjara, disiksa, kalau dibacakan Yasin itu berarti akan diringankan siksanya. Nah, tuntunannya mana baca Yasin, baca Quran di kuburan? Ini dalilnya. Nah, ini dalilnya ya. Jadi barang siapa yang rajin membaca Yasin pada ahli kuburnya, insya Allah kalau termasuk ahli adab, Allah akan meringankan adabnya. Wa illa, dan ketika ahli mayat bukan ahli siksa, bukan termasuk orang yang mendapatkan durhaka, fatakunu fi ruhihi wa rohatihi ziyadatan li'annal qabra raudatan min riyadil jinan. Kalau memang mayit di kuburan itu bukan termasuk pendosa, maka Allah akan lebih menguatkan roh dan tempat peristirahatannya menjadi taman surga yang jauh lebih indah. Au khufratan min khufarin niron, atau menjadi tebusan dari siksa neraka. Jadi kalau dosanya kecil-kecil, insya Allah bisa ditebus itu pakai baca surat Yasin.
Wa fi lafdi Yasin khamsata aqwal, lafadz Yasin mempunyai 5 pendapat makna. Qala ba'dul mufassirin, berkata siapa sebagian para mufasir, Yasin ya insan. Yasin artinya wahai manusia, ya insan. Wa adatal Arab annahum ya'khuduna min kulli kalimatin harfan. Orang Arab itu dulu, enggak tahu kalau sekarang, itu punya kebiasaan nyingkat-nyingkat. Jadi setiap satu kalimat diambil satu huruf. Yasin ya insan. Jadi wa'adatil Arab annahum ya'khuduna min kulli kalimatin harfan summa yatalaffadu bihi wa ya'khuduna min ya'in nidaan. Jadi ya nida. Wa minal insani sinan, dan dari kata insan diambil sinnya. Yasin jadinya. Ya insan jadi yasin. Ini menurut satu pendapat. Farokabu ma fasoro yasin, maka digabungkan jadi fasoro yasin. Wal murad minhu, dan adapun ya insan artinya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dul mufassirin al murad minhu ya sayyidal mursalin, sebagian para mufassir memaknai yasin artinya ya sayyidal mursalin, maksudnya sama, tetap ya Muhammad. Wa qala ba'duhum yasin ismun min asma'il Qur'an, ada yang mengatakan para mufassir ini bagian dari nama Al-Qur'an. Wa qala ba'duhum yasin ismun min asma'illahi ta'ala, ada yang mengatakan yasin ini termasuk asmaul husna. Wa qala ba'duhum yasin ismu surah, yasin ada yang mengatakan ya sudah ini biasa saja, ini nama surat. Wa dzakir fi tafsiri obodi innallaha ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala arba'atu alafin, itu sesungguhnya Allah mempunyai asmaul husna arba'ata alafin, 4.000 ismun, 4.000 nama. Alfun minda yang 1.000, la ya'rifuhu tidak diketahui apa ismullah ghairullahi kecuali Allah. Ada 1.000 nama unik, nama spesial yang tidak diketahui oleh hambanya, yang tahu hanya Allah. Jadi Allah ini mempunyai asmaul husna, di sini diterangkan sebanyak 4.000. 1.000-nya orang tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alfun minna la ya'rifu ghairal malaikah, yang 1.000 lagi tidak diketahui oleh para makhluknya Allah kecuali malaikat. Wa alfun fil lauhil mahfud, dan 1.000 lagi ada di lauhil mahfud. Wa salasumi afit Taurah, dan 300 ada di kitab Taurat. Wa salasumi afil Injil, dan 300 ada di Injil. Wa salasumi afiz Zabur, dan 300 asma Allah ada di kitab Zabur. Wa mi'ata minda, dan 100 darinya fil Qur'an, yang ada di dalam Quran. Tis'a wa tis'una dhahiratun, yang 99 itu yang kita kenal. Wa wahidun minha, dan yang satunya lagi khafiyah, disamarkan. Wa huwa ismul a'zam, itu adalah nama yang paling agung. La ya'rifuhu, yang tidak diketahui illal anbiya'i, kecuali para nabi, wal mursalun, dan para utusannya Allah, ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Al murad min siratin dinul Islam, as-sirat bimakna dinul Islam, yakni ya Muhammad innaka laminal mursalin wa dinuka dinul haq wal islamu wal kufaru ala dinil batil. Jadi ala siratim mustaqim artinya minas sirat dinul Islam, yaitu agama Islam, yakni
ini surat betul-betul untuk menguatkan Nabi Muhammad bahwa beliau betul-betul menjadi utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad biar pede. Nah, seperti halnya kemarin di surat Fatihah itu ada keterangan, kalau di kitab yang saya baca kemarin itu Nabi Muhammad ketika pertama mendapatkan wahyu itu beliau yang mengingatkan justru Sayyidah Khadijah. Jadi setiap idza khalautu da'ani ya Muhammad katanya. Ketika saya itu khalwat, Rasulullah cerita ke istrinya Sayyidah Khadijah, itu ada yang manggil-manggil saya kedengarannya. Ya Muhammad, sampai saya itu ketakutan. Nah, sampai membuat lari, kira-kira begitu. Nah, kemudian Sayyidah Khadijah bilang, kalau ada lagi, kamu jangan lari. Nah, atau begini, silakan kamu berkunjung ke Warokoh. Warokoh ini pendeta yang paham tentang Injil. Nah, lalu kesanalah ditemani Sayyidina Abu Bakar. Diceritakan tentang kejadian ketika khalwat itu tahannus. Rasulullah itu punya kebiasaan kalau bulan Ramadan ini sebelum pisah juga itu tahannus. Tahannus itu kayak bersemedi begitu. Seperti kita berdiam diri fokus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada di kitab Tarikh Tasyrik diterangkan. Nah, dengan keterangan itu kemudian Rasulullah ketika sudah dikuatkan dengan cerita oleh Warokoh, lalu Rasulullah ketika datang ternyata disuruh membaca Iqra bi Fatihatil Kitab Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai ayat waladdallin. Nah, itu bagian dari cerita yang kemarin di surat Al-Baqarah. Nah, untuk menguatkan lagi bahwa Rasulullah menjadi utusannya, ini dikuatkan dengan surat Yasin. Orang-orang kafir Quraisy yang tidak percaya dengan kerasulan Nabi Muhammad karena beliau dianggap, ya gimana Nabi Muhammad kok dianggap nabi, dia kan hanya yatimnya Abu Thalib, dia nggak pernah ke perpustakaan. Nah, ini jangan-jangan yang nggak pernah ke perpustakaan pengen nyalon jadi nabi. Tidak, kita sebagai orang Islam, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, baik-baiknya memang rajinlah ke perpustakaan. Jadi kalau nanti menjadi orang pintar tidak dicurigai. Ini dari mana ilmunya? Kok tahu-tahu begini ini? Nah, kalau kelihatan rajin kan jelas. Ngaji rajin. Oh, itu ternyata menjadi alim, menjadi ustadzah, menjadi ustadz. Oh, itu menjadi profesor, doktor. Oh, ya pantas. Oh, memang dulu kuliahnya juga serius. Nah, tapi kalau kuliahnya nggak serius, tahu-tahu, walah jangan-jangan nyogok itu. Nah, biar nggak ada yang curiga. Jadi kita rajinlah untuk belajar. Nah, nanti agar kalau menjadi orang sukses, menjadi orang hebat, itu tidak ada yang curiga. Nah, malam ini barangkali itu yang saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan di waktu tempat yang sama. Jadi malam setiap habis tarawih kita ngaji tafsir. Aslinya tafsir, tahlil, dan yasin yang kemarin sempat kita sampaikan. Sebelum puasa juga pernah ngaji hanya surat Al-Ikhlas dan Muawwidzatain. Dan silakan yang belum mendengarkan tentang tafsir surat Fatihah dan juga Al-Baqarah yang dibaca di tahlil bisa diikuti di video sebelumnya. Adapun pagi setelah subuh itu ngaji taklim muta'alim. Kenapa? Karena kita harus selalu mengingat untuk murojaah, terutama buat saya sendiri juga, agar kaifiyahnya orang belajar itu tahu. Ada di taklim muta'alim diterangkan
banyak orang yang kelihatan belajarnya sukses, tasilu ilaiha, sampailah ijazahnya, tapi ternyata tidak ada faedahnya. Nah, jadi setelah tamat sekolah, tamat kuliah, ternyata nganggur, enggak bermanfaat di warga, enggak bermanfaat untuk warga yang lain, negara atau apa. Nah, naudzubillah min dzalik. Maka saya menganggap belajar ta'lim muta'alim dan adabul alim wal muta'alim itu bagian dari wiridan yang agar selalu kita ingat untuk menjadi kaifiyahnya kita belajar. Setiap habis subuh bisa diikuti. Bagi yang tidak bisa mengikuti pas online-nya, yang bertepatan online-nya bisa dilihat di video-video sebelumnya. Terima kasih atas perhatian. Ini ada yang dari Bandung, dari Pekalongan, ada Mardi ini dari Sulawesi ya, Sulawesi. Saya baca ada Mega ini dari NTB, Liha dari Cirebon. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan semuanya. Ini dari Aceh, Rizqatun Nufus. Terima kasih. Semoga selalu sehat semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.